Berdasar pada bacaan buku Soft City by Sims 2019, menimbulkan perhatian terhadap kondisi existing hunian multifamily housing di tengah kota Jakarta yang kurang memperhatikan aktivitas berinteraksi sosial. Hal ini diakibatkan oleh perancangan lingkungan yang monofungsional dan codependency. Maka, suatu lingkungan multifamily housing perlu dirancang berdasarkan konsep life outside and life inside yang membahas mengenai rancangan suatu bangunan yang interaktif, yang dapat memicu terjadinya interaksi sosial mutual antara orang yang berada di dalam dan orang yang berada di luar. Konsep ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas untuk penghuni maupun orang lain. Konsep life outside dan life inside dibagi menjadi dua topik pembahasan, di mana menurut Sims, konsep life outside memperhatikan pada rancangan lingkungan yang mengintegrasikan kepadatan, kedekatan, serta keragaman melalui berbagai strategi konsep life outside, guna mendorong kualitas neighborhood yang hidup. Menurut Hertzberger, konsep life inside memperhatikan perancangan ruang interaksi di dalam bangunan hunian vertikal yang mendorong penghuni untuk saling mengenal, menyapa, dan bersosialisasi. Konsep life outside and life inside dapat dicapai dengan mengaplikasikan strategi-strategi yang memenuhi kriteria tersebut. 1. Mendekatkan keberagaman fungsi pada satu blok yang disebarkan secara horizontal dan vertikal untuk memenuhi keanekaragaman bentuk bangunan. 2. Membentuk ruang yang multifungsi untuk memenuhi fleksibilitas ruang. 3. Membentuk tipologi enclosed space yang menata bangunan-bangunan kecil yang membentuk suatu ruang terbuka privat di tengahnya. Maka, terbentuknya ruang terbuka privat dan publik dalam jarak yang dekat memenuhi kriteria keberagaman ruang terbuka. 4. Membatasi tinggi bangunan hingga 6 lantai dengan jarak antar bangunan yang proporsional untuk menjaga kenyamanan manusia di ruang terbuka. 5. Memanfaatkan lantai dasar sebagai ruang bersama yang publik maupun privat untuk meningkatkan interaksi dengan orang lain. 6. Menciptakan konektivitas yang menurut untuk pejalan kaki dengan memanfaatkan bangunan sebagai akses dan membentuk arkade untuk meningkatkan kualitas ruang berjalan yang nyaman. 7. Menyediakan kebutuhan penghuni dan tamu pada lobi seperti lounge atau ruang komunal lainnya. 8. Membentuk bangunan yang memusatkan pengguna ke satu titik pertemuan di dalam bangunan, di mana akses vertikal akan diletakkan agar dapat menghubungkan penghuni-penghuni dari setiap lantai untuk bertemu dan bersosialisasi. Oleh karena itu, area tersebut perlu menyediakan ruang dengan aktivitas komunal. 9. Merancang unit dengan memusatkan aktivitas pada living room dan memberi bukaan pada fasad yang menghadap ke pusat aktivitas di luar bangunan untuk menarik ketertarikan penghuni untuk ikut bersosialisasi. Interaksi sosial. Berdasarkan kriteria berikut, dilakukan analisis terhadap perancangan dan hubungan interaksi penghuni pada studi kasus Rainbow Springs Condo Villas, menghasilkan beberapa temuan seperti Rainbow Six merupakan perumahan monofungsional dan gated yang mengaplikasikan tipologi enclosed block di dalamnya, dengan formasi bangunan berupa gedung yang berbentuk linear dan disusun secara sejajar, mengelilingi satu ruang terbuka di tengahnya. Bangunan-bangunan kecil dengan tipe double loaded yang ditata dengan taman konsep di setiap jarak antar bangunan memberi dua pandangan kepada penghuni, ruang terbuka dan taman konsep. Tipologi enclosed yang direplika ke seluruh tapak membentuk banyak taman konsep. Taman konsep ditata secara berdekatan dengan yang lainnya. Namun, hasil dari analisa interaksi sosial menunjukkan bahwa penghuni lebih banyak beraktivitas pada ruang terbuka yang enclosed. Taman konsep disediakan di antara bangunan-bangunan tidak dimanfaatkan karena tidak mendukung untuk digunakan sebagai ruang berkumpul. Di dalam bangunan, koridor dirancang relatif kecil yang menghubungkan hanya 4 unit per lantainya, dengan akses lift dan tangga darurat. Interaksi pada ruang semi-privat tidak terwujud pada perancangan ini. Fitur pada unit menyediakan 2 balkon yang terdapat di ruang tidur utama dan ruang keluarga. Namun, balkon juga kurang digunakan oleh penghuni, melainkan menjadikan sebagai ruang untuk berjemur baju. Tapak perancangan multifamily housing diambil pada sebagian lahan Rainbow Springs untuk dirancang ulang berdasarkan konsep life outside dan life inside.
Tapak di peta seluas 2,38 hektar terletak pada sisi barat dari kompleks Rainbow Springs. Tapak terintegrasi langsung dengan jalan utama Gading Golf Boulevard pada sisi utara, Tapak, dan bertetangga dengan bangunan pendidikan dan perumahan liar di sisi selatan Tapak. Sisi positif dari Tapak berada pada sisi utara dan barat Tapak yang terintegrasi dengan jalan utama. Pemandangan pada perimeter selatan dan timur Tapak kurang mengundang, sehingga area tersebut diperlakukan sebagai akses untuk sirkulasi mobil. Pemandangan dari Tapak dan ke Tapak didominasikan pada bagian utara dan barat, maka bangunan ditata dengan bukaan dan akses masuk utama pada kedua sisi tersebut. 1. Tapak Rainbow Spring berbentuk hampir persegi. 2. Tipologi bangunan yang diterapkan pada hunian Rainbow Springs. 3. Tipologi tersebut menyebabkan keterbatasan akses masuk hanya pada 2 titik. 4. Dengan aksis yang diagonal terhadap tapak membuka akses lebih banyak. 5. Aksis digunakan sebagai acuan untuk menata bangunan dan ruang terbuka. 6. Hunian ditata dengan berpusat pada ruang terbuka di tengah. 7. Fungsi komersial diletakkan pada area yang dekat dengan tetangga. 8. Perkantoran dipisahkan dari bangunan komersial bertujuan menjaga kenyamanan. 9. Jalan di dalam tapak disambut langsung ke basement dan keluar memutari tapak. 10. Jalur pedestrian menerus mengelilingi seluruh tapak. 11. Penghijauan dan kolam renang mengisi ruang antar bangunan dan atap. 12. Skala ditambahkan tepat di atas koridor setiap bangunan. Perancangan multifamily housing ini telah mengaplikasikan sebagian besar kriteria-kriteria penting menurut konsep life outside and life inside. Seperti 1. Membentuk tipologi enclosed place dengan menata bangunan-bangunan kecil yang secara mengeliling membentuk ruang privat di tengah. Tipologi ini membentuk area publik dan privat yang terpisah tetapi berdekatan. Fungsi publik diintegrasikan pada lantai dasar bangunan area perimeter luar dari blok yang disebar ke beberapa bangunan dengan sistem layering. Area publik pada perimeter tapak yang disebar pada lantai dasar bangunan hunian dan area privat di tengahnya. 2. Membentuk ruang yang multifungsi untuk memenuhi fleksibilitas ruang. Keberagaman ruang terbuka yang dibedakan secara publik dan privat dengan satu ruang terbuka besar di tengah sebagai ruang fasilitas olahraga penghuni. Membatasi tinggi bangunan hingga 6 lantai dengan jarak antar bangunan yang proporsional untuk menjaga kenyamanan manusia di ruang terbuka. Bangunan memiliki akses yang terbuka untuk publik agar terjadi relasi antar bangunan dan manusia. Lantai dasar pada area publik ditata dengan fungsi komersial untuk mengundang pendatang baru. Fasilitas komunal ditata pada lantai dasar area privat. Jalur pedestrian dirancang menerus dari publik hingga privat. Terdapat gate sebagai perbatasan antara publik dan privat. Lobi bangunan dirancang dengan 2 atau 3 akses yang menghubungi beberapa ruang terbuka. Lobi bangunan yang menyediakan kebutuhan untuk pertemuan-pertemuan seperti lounge dan resepsionis. Pada lobi bangunan bentuk T, terdapat fasilitas komunal untuk penghuni. Akses vertikal diutamakan menggunakan tangga karena bangunan yang cukup rendah. Lift tetap tersedia untuk keperluan khusus. Ruang komunal berupa lounge dan working table terintegrasi langsung dengan lobby lift untuk penghuni berkumpul dengan tetangga. Koridor juga dirancang dengan void agar interaksi antar level tetap terjadi. Setiap unit dilengkapi balkon untuk dapat berinteraksi dengan tetangga dari ruang privatnya, ataupun untuk melihat aktivitas keluar bangunan. Multifamily housing ini dirancang dimulai dari analisa tipologi existing milik Rainbow Springs, yang kemudian menemukan sudut baru pada tapak yang melintang diagonal terhadap tapak yang bertujuan untuk meningkatkan visualisasi terhadap tapak. Dengan sudut acuan yang didiagonalkan, bangunan tidak lagi memblokir perimeter tapak, melainkan membuka ruang untuk fungsi publik agar orang luar dapat berkunjung. Perancangan multifamily housing ini dirancang dengan memperhatikan kedua penghuni dan pengunjung. Fungsi publik menyediakan area komersial yang berupa supermarket, toko buku, restoran, jasa, dan tenan bebas yang memenuhi kebutuhan sehari-hari penghuni. Area komersial terletak pada lantai bawah dari bangunan hunian,
pada perimeter tapak. Perancangan multifamily housing ini didasari oleh modul 6 kali 6 meter yang memberi fleksibilitas tinggi untuk program ruang pada bangunan. Perkantoran diletakkan pada bangunan yang berbeda tapi dekat dengan komersial untuk menjaga ketenangan dalam bekerja. Walaupun penggunaan program ruang yang mixed use, hunian tetap memiliki keprivasian akses masuk khusus yang berbeda dari akses publik. Pedestrian dirancang menerus ke seluruh tapak dengan akses keluar dan masuk tapak yang nyaman dan terpisah dari kendaraan mobil. Jalur mobil dibatasi hanya pada area publik tapak dengan area quick stop dan bagian belakang yang mengelilingi tapak. Strategi ini bertujuan untuk mengorientasikan manusia sebagai pengguna utama pada tapak. Bangunan-bangunan membentuk ruang terbuka di antaranya yang dapat dimanfaatkan sebagai ruang hijau sekaligus komunal area yang fleksibel. Taman menyediakan area duduk agar penghuni-penghuni dapat bersantai di luar dan tetap memiliki tempat untuk dituju. Selain itu, sarana olahraga juga disediakan pada enclosed space di tengah tapak yang dibentuk oleh enclosed space block typology. Fasilitas ini menyediakan kolam renang, playground, dan gym. Pembagian ruang pada enclosed space didasar oleh tingkat keprivasian di mana kolam renang dan tempat main anak dijauhkan dari area yang berdampingan dengan area publik. Penghijauan tidak terbatas hanya pada lantai dasar. Setiap atap dari bangunan terdiri penghijauan untuk menangkal panas berlebih terhadap bangunan. Fasad dari setiap unit juga disediakan tanaman gantung yang akan tumbuh dan berfungsi sebagai second skin dari bangunan. Terdapat beberapa tipologi bangunan yang berbeda, linear dan T. Tipologi linear memiliki lebar bangunan yang tidak panjang bertujuan untuk mendekatkan penghuni ke titik tengah dari bangunan. Oleh karena itu, tipologi bangunan berbentuk T dibuat untuk menjaga jarak unit terjauh terhadap area sirkulasi yang berada pada titik pertemuan di tengah bangunan. Multifamily housing ini dipercaya dapat meningkatkan interaksi sosial pada lingkungannya. Dengan menerapkan konsep live outside dan live inside, aktivitas penghuni akan menjadi lebih variatif yang menciptakan kehidupan yang lebih livable untuk semua.